Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Silahkan nyampe mana sekarang? Makalah keberapa? 13. Wal maqalatus salis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa madana bi asrarihi wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus salisata asarata. Wal maqalatus salisata asara. Dan makalah yang ke-13 wal maqalatus salisata asyarata, dan makalah yang ke-13 udah ketemu? Yang namanya ini siapa? Oh ini bisa. Yang mana? Oh ini siapa? Oh kan saya ini. Ini? Hah? Aisyah. Oh Aisyah. Namanya Islam-Islam semua ya? Enggak ada nama Michael Jackson gitu. Ayo lanjut. An Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud. An Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Radhiyallahu, semoga Allah meridai, anhu, daripada siapa? Abdullah bin Mas'ud. Jadi kalau ada anhu, seumpamanya Abdullah ya, punyanya anhu ini radhiyallahu seumpamanya. Kakak mau merujuknya Abdullah, ini kakak nggak usah ditulis juga Abdullah di sini. Cukup dikasih tanda begini. Atau kakak mau pakai tulisan Indonesia A, kalau rujukannya itu A, di sini juga A. Jadi nggak banyak tulisannya. Atau kakak pengen nulis, oh nggak Ustaz, nggak suka begini, saya sukanya karakter. Nah, sukanya tulis begini. Nah, di sini ditulis. Nah, yang penting ingat bahwa hu ini kembali kepada Abdul. Yang didoakan radhiyallahu anhu ini adalah Abdullah bin Mas'ud. Biar enggak banyak di dalam tulisan kitabnya ya. Itu cara makna. Qala berkata, Qala berkata siapa Abdullah? Qala berkata siapa Abdullah? Qala berkata siapa Abdullah? Arba'atun minal hisali min dhulumatil qalbi. 4 macam. Arba'atun, 4 macam. Minal khisali, kebiasaan manusia. Minal khisali, dari kebiasaan manusia. Empat macam kebiasaan manusia. Minad dulumatil qalbi, minad dulmatil qalbi, min dulmatil qalbi, min dulmatil qalbi, dari kegelapan hati.
Qala berkata siapa Abdullah min hisalin dari kebiasaan manusia atau perkara-perkara dari perkara-perkara manusia apa min dzulmatil qalbi adab arbaatun adapun empat. Kalau kita maknain nahwunya arbaatun adapun empat minal hisali dari kebiasaan manusia dari pekerti manusia bisa min dzulmatil qalbi dari kegelapan hati. Jadi empat macam kebiasaan manusia berasal dari kegelapan hati. Yang bisa menyebabkan hati gelap ya ini, Pak. Apa saja? Yang pertama adalah batnu sab'ana min ghairi mubalatin batnu sab'ana perut yang kenyang, perut kenyang bukan yang kenyang, perut kenyang. Batnu sab'ana kalau mau bermakna yang batnun sakbenun perut yang kenyang boleh. Batnun perut sab'anu yang kenyang min ghairi mubalatin tanpa peduli, min ghairi mubalatin tanpa peduli. Jadi yang pertama, empat macam kebiasaan berasal dari gelapnya hati itu perut kenyang tanpa peduli. Yang dimaksud tanpa peduli ini apa? Bi'angkana siba'u atau bi'angkana sab'u bisa. Bi'angkana dengan umpama keadaan. Dengan umpama keadaan asyab'u kenyang itu atau asyiba'u, ada yang baca asyiba'u. Zaidan melebihi, zaidan melebihi bi'angkan sab'u atau shiba'u dengan umpama keadaan kenyang itu zaidan melebihi ansulusi al-masarina daripada sepertiga panjangnya usus. Zaidan melebihi ansulusil masarina daripada sepertiga panjang usus. Alladhi yang huwa adapun sulusul masarin sepertiga tadi itu sepertiga usus. Alladhi huwa adapun sulusul masarin sepertiga sepertiga usus. Huwa itu as-sib'u syar'iyyu merupakan kenyang secara syar'i. As-sib'u syar'iyyu yaitu merupakan kenyang
yaitu merupakan kenyang secara syar'i. Kalau kalian kelewat, acungkan bilang ya, ulang Ustaz gitu ya, nggak apa-apa. Jadi yang pertama, perut kenyang tanpa peduli. Yang dimaksud tanpa peduli itu Kak, di dalam makannya tadi, di dalam menambahkan makan kekenyangan tadi melebihi 1/3. 1/3 itu sudah ditentukan dalam syar'i. Di dalam diri kita itu kan 1/3 isi nasi, 1/3 isi udara, kan seperti itu. Kita diatur di dalam syariat. Kalau melebihi 1/3, nah itu bisa menyebabkan kakak-kakak itu hatinya gelap. Makanya di antara kekenyangan itu lebih dari 1/3 itu, karena juga sisanya juga harus ada udara. Harus ada udara, harus tempat minum dan sebagainya. Bukan hanya buat makan semua. Makanya kalau yang banyak makan itu ngantukan. Tapi saya lihat di sini nggak ada yang ngantuk. Dari sana sampai sana nggak ada yang ngantuk. Alhamdulillah. Berarti di sini yang nggak ada kekenyangan. Atau memang kelaparan? Oh, lapar ya. Ya. Ayo lanjut biar nggak lapar. Terus. Yang kedua, itu yang pertama, wa sahbatud dhalimin, dan bersahabat dengan orang yang zalim. Wa sahbatud dhalimin, dan bersahabat dengan orang zalim. Wa sahbatud dhalimin, dan bersahabat atau menemani dengan orang yang apa yang dimaksud ini? Al-mutajawizin 'anil haqqi ilal batili. Al-mutajawizin, yakni orang yang melampaui batas. Melampaui batas itu berarti menyimpang. Al-mutajawizin ini bisa kalian maknai melampaui batas, bisa dimaknai menyimpang. Menyimpang apa melampaui Pak Ustaz? Terserah kalian. Jadi saya hanya menambah kosakata biar sama saja. Menyimpang dengan melampaui batas sama saja. Al-mutajawizina, orang yang menyimpang atau yang melampaui batas, anil haqqi, dari yang hak, ilal batil, kepada yang batil. Jadi yakni al-mutajawizin wa sahbatud dhalimin, dan yang nomor 2 adalah bersahabat dengan orang yang zalim. Yakni al-mutajawizina, orang yang zalim bersahabat dengan orang yang zalim ini maksudnya adalah al-mutajawizina, orang yang melampaui batas, atau yang dengan melampaui, atau makna lainnya adalah menyimpang anil haqqi, dari kebenaran, ilal batili, kepada yang berpada atau menuju kebatilan. Jadi yang nomor 2 adalah bergaul dengan orang-orang zalim. Yang dimaksud dengan bergaul dengan orang zalim ini seperti apa? Orang-orang yang menyimpang dari kebenaran menuju kebatilan. Orang yang tidak seharusnya, orang itu kan melakukan sesuatu yang baik-baik. Ini kalian cari teman malah yang suka bermaksiat, orang-orang yang fasik. Jauhkan itu. Kalau kalian berteman, ada temannya hanya ngajak maksiat saja, ngajak melanggar pesantren, jangan mau. Berarti juga berteman dengan orang seperti itu merupakan juga sumber hati kita gelap. Karena berasal dari situ. Kegelapan hati kita juga berasal karena salah cari teman. Kalau kalian, saya ingin merubah dia biar lebih baik lagi Ustaz, ya silakan. Banyak orang ingin mewarnai, tapi ternyata setelah dia berteman malah diwarnai. Asalnya saya ingin berjuang Pak Ustaz, ingin merubah dia, tapi dia yang dirubah oleh temannya yang bermaksiat. Jangan. Kalau kalian bisa silakan.
Tidak apa-apa temani biar dia berubah yang tidak baik menjadi baik terus. Wa nisyanud dzunubil madiyati, wa nisyanud dzunubil madiyati, dan melupakan dosa yang telah lalu. Dan melupakan dosa yang lalu, yang telah lalu. Bi'al taf'ala, punya kalian bi'al taf'ala ya? Bi'al taf'ala atau ayyawfula? Ayyawfula. Kalau yaufula, karena punya saya ayyaf antaf'ala. Kalau punya kalian bi ayyawfula, ya pakai ayyawfula lah. Bi ayyawfula, dengan lalai. Bi ayyawfula, dengan lalai. Siapa orang anha dari dzunub, bi ayyawfula, dengan lalai siapa orang anha dari adzunub. Berarti dzunub itu adalah dosa. Adzunub itu dosa-dosa. Kalau dosa saja dzambun, dzunub dosa-dosa. Al madiyati, min ghairi nadamin, tanpa ada penyesalan. Min ghairi nadamin, tanpa ada penyesalan. Dulu waktu masih baru balik melakukan dosa, kemudian dosa-dosa itu kita ingat dan kita menyesal, maka itu termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang, dia sudah berdosa, berhenti dari dosanya, tapi dia tidak pernah menyesali dari kesalahannya, dari apa yang telah dia lakukan melanggar secara syar'i, baik pelanggarannya masih kecil ataupun besar. Tapi itu namanya melanggar, itu namanya dosa. Maka ketika dia tidak menyesal, ada potensi hatinya menjadi gelap. Kalau kakak-kakak pernah berdosa, tidak ada manusia itu yang tidak berdosa. Hampir semua manusia itu, innakum tuhti'una bil-laili wan-nahar, sesungguhnya kalian itu melakukan kesalahan siang dan malam. Fastaghfiruni astaghfir lakum, kata Allah di dalam hadis qudsinya. Maka kemudian minta ampunlah kepadaku, aku akan ampuni kalian. Maka karena kalian melakukan kesalahan yang pernah kita lakukan, yang telah kita tobati, kemudian kita ingat-ingat, kita sesali itu. Kalau kita lupakan dan tidak menyesali itu, ada potensi hati kita menjadi gelap. Jangan sampai kita lalai. Jangan sampai kita lalai terus. Wa tulul amali, dan panjang angan-angan. Wa tulul amali, ini kan min tidak ada rasa penyesalan, sudah kan? Wa tulul amali, dan panjang angan-angan. Wa tulul amali, dan panjang angan-angan. Apa yang dimaksud dengan panjang angan-angan? Wa huwa, adapun tulul aman. Yang keempat. Ketiga tadi, ke pertama apa? Batnu sa'bana min ghairi mubalatin, atau batnun sab'anu min ghairi mubalatin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sohbatul dhalimin. Yang ketiga adalah nisyanud dzunubil ma'diyah. Yang keempat sekarang adalah watulul amali, panjang angan-angan. Apa yang dimaksud dengan panjang angan-angan? Wa huwa, adapun tolul amal,
Wa wadapun tulul amal, tarakkubu ma yustab'adu usuluhu. Tarakkubu, mengharap sesuatu. Tarakkubu, mengharap. Tarakkubu ma, mengharap sesuatu. Yustab'adu, yang dianggap. Yustab'adu, yang dianggap kecil kemungkinan. Yustab'adu, yang dianggap kecil. Husuluhu, apa terjadinya atau keberhasilannya. Jadi yang keempat ini panjang angan-angan, mengharapkan sesuatu yang sangat kecil kemungkinan terjadinya. Jadi yang keempat, panjang angan-angan ini yang dimaksud adalah mengharap sesuatu yang sangat kecil kemungkinan terjadinya. Malah bisa saja kalau sampai jenengan mengharap sesuatu yang memang betul-betul tidak bisa terjadi, itu bisa menyebabkan kalian, contohnya nih, kalian masih sekolah. Kalian kalau sekolah itu pengennya, seumpamanya kalian pengen, kalau saya sekolah di sana pengen dapat hadiah Alphard seumpamanya. Seharusnya kalau kalian sekolah itu, kenapa? Seharusnya kalau sekolah itu yang diharapkan adalah ilmu. Tapi kalian malah mengharapkan sesuatu yang, kalau ngarap umroh biasanya di sekolah-sekolah yang prestasi ada saja. Kalau kalian juara 1 dapat umroh, ada yang seperti itu. Ada yang ketinggalan. Jadi kalau kalian mau mengharapkan sesuatu, ya harapkan, berangan-angan kepada sesuatu yang pasti-pasti saja. Kalau yang tidak pasti-pasti terus kalian mengharapkan berangan-angan itu, maka mana ini? Kalau kalian mengharapkan sesuatu yang tidak pasti kemungkinan terjadinya, sebenarnya istab'ada ini apa? Jauh sekali untuk tercapainya. Bang Oda ini kan jauh. Artinya tidak mungkin tercapai atau sulit tercapai, maka jangan diangan-angani. Kalau itu diangan-angani, ada potensi hati kita gelap. Kakak, kita ini kan sedang membahas tentang gelapnya hati. Nasihat ini datang dari Abdullah bin Mas'ud, mengatakan 4 macam kebiasaan manusia berasal kebiasaan berasal dari kegelapan hati. Empat macam termasuk gelapnya hati. 4 macam termasuk gelapnya hati. Penyebab gelapnya hati juga ini. Pertama apa? Perut kenyang, melebihi kapasitas. Seharusnya 1/3 kalian isi 1/10 seumpamanya. Pokoknya melebihi kapasitas. Yang kedua adalah apa? Berteman dengan orang yang zalim. Yang ketiga adalah melupakan dosa-dosa yang telah berlalu. Kemudian yang keempat adalah panjang angan-angan yang ada kemungkinan terjadinya kecil, kemungkinan berhasilnya kecil. Kalau kemungkinan berhasilnya kecil, enggak usah diangan-angani karena bisa menyebabkan hati kita gelap. Terus wa an aliyan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Sayyidina Ali
Wa an Ali, dan dari Sayyidina Ali, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Wa an Ali, dan dari Ali, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Siapa Rasul? Ini Rasulullah bersabda. An Ali, dan dari Sayyidina Ali, anna, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW qala, bersabda. Siapa Rasul? Qala, bersabda siapa Rasul? Inna asyadda, sesungguhnya yang teramat. Inna asyadda ma atahawwafu, inna asyadda ma atahawwafu, sesungguhnya yang teramat rasa takut saya. Atau kalau kalian mau simpelnya, sesungguhnya yang paling aku takutkan. Inna asyadda ma atahawwafu, sesungguhnya yang paling aku takutkan, alaikum, atas kalian, khoslatani, yaitu dua perkara. Inna asyadda ma atahawwafu, inna asyadda ma, sesungguhnya, asyadda ma atahawwafu, yang paling aku takutkan, alaikum, atas kalian, khoslatani, yaitu dua perkara. Apa yang dua perkara itu? Ada yang pertama adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Alaikum, atas kalian, alaikum, atas kalian, khoslatani, adalah dua perkara, atau yaitu dua perkara. Berarti saya terlalu cepat ya. Berarti kecepatannya diturunin speednya dulu. Inna asyadda ma atahawwafu, sesungguhnya yang paling aku takutkan, alaikum, atas kalian, khoslatani, yaitu dua perkara. Khoslatani, yaitu dua perkara. Apa dua perkara itu? Ittiba'ul hawa, yang pertama adalah mengikuti hawa nafsu. Ittiba'ul hawa, yaitu mengikuti hawa nafsu. Nafsu itu ada nafsu lawwamah, ada nafsu ammarah, ada nafsu mutmainnah. Tapi kalau dalam kitab itu sampai ada 8 kan. Tapi kalau dalam Al-Quran itu ada nafsu ammarah, itu mengajak pasti kepada keburukan. Walaupun terkadang ngajaknya itu menampakkan kebaikan. Kalau lawwamah itu mengajak itu nafsunya selalu mengingatkan kepada sesuatu, selalu menyalahkan masa lalu. Tidak mau optimis, tidak mau berkembang. Kalau dulu saya tidak sekolah di sini, kalau dulu saya tidak pesantren, nah itu termasuk lawwamah. Ada yang nafsu mutmainnah. Mutmainnah itu nafsu yang selalu mengajak kepada kebaikan. Itu namanya nafsu mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Terus yang pertama, yang kedua, wa tulul amali, dan panjang angan-angan. Wa tulul amali, dan panjang angan-angan. Wa amma tiba'ul hawa, maka adapun mengikuti hawa nafsu. Fa amma tiba'ul hawa, maka adapun mengikuti hawa nafsu,
Fa amma ittiba'ul hawa, maka adapun mengikuti hawa nafsu. Fattiba'ul hawa, maka adapun mengikuti hawa nafsu. Fa innahu, maka sesungguhnya ittiba'ul hawa, fa innahu, maka sesungguhnya ittiba'ul hawa, maksudnya mengikuti hawa nafsu. Fa innahu, yaitu maka sesungguhnya ittiba'ul hawa ya'dilu, akan menyimpang. Ya'dilu, akan menyimpang siapa orang? Ya'dilu, akan menyimpang siapa orang? Anil haqqi, dari kebenaran. Siapa orang? Anil haqqi, dari kebenaran. Ya'dilu, menyimpang siapa orang? Anil haqqi, dari kebenaran. Jadi mengikuti hawa nafsu itu akan menyimpangkan terhadap orang daripada kebenaran. Makanya Rasulullah takut kepada dua hal itu daripada kita. Yang pertama, mengikuti hawa nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu akan, makanya di dalam diri kita itu ada 3 kekuatan kan. Yang pertama adalah akal. Nih, kalau kita baca di dalam tafsir Sawi itu ada 3 kekuatan dalam diri kita. Yang pertama adalah akal. Yang kedua adalah hawa nafsu. Yang ketiga adalah ammarah. Kalau mengikuti 2 ini kita akan hina. Tapi kalau kalian mengikuti ini akal, kalian akan mulia. Hawa nafsu bawa kejelekan. Walaupun terkadang kalian itu terlihat hawa nafsu mengajak kepada kalian kebaikan, tapi kalau betul-betul hawa nafsu bawa kepada dekat dengan Allah, kalian jaga. Begini kan, sering kita itu sekarang banyak media sosial kan. Sekarang banyak media sosial. Banyak orang itu menyumbang, banyak orang itu berbagi makanan, ya kan? Kemudian mereka itu di media sosial mereka pamerkan, mereka videokan, mereka buat status. Tapi kadang buat status itu berbeda-beda maksud, maksud. Hawa nafsu itu akan selalu membisikkan kepada kita. Apa yang dibisikkan? Anta minal hamdilillah, alhamdulillah anta minal mukhlisin. Aduh, saya juga nggak fokus nih gara-gara denger ini. Kalian dengerin itu juga, ya? Dengerin ini. Ben, sebentar ya, saya jelaskan dikit. Boleh kan? Belakang di sana juga ngantri juga makannya. Jadi sepakat ya? Kita bentar bulan dulu ya. Di dalam diri kita itu akan dibisiki oleh hawa nafsu. Hei, alhamdulillah, kamu itu termasuk orang-orang yang ikhlas. Minal mukhlisin. Alhamdulillahi minal mukhlisin. Sesungguhnya engkau tampakkan hadhil ibadata, ibadah ini, liyaqtadiyan nasu bika. Liyaqtadiya bikan nasu, kata ulama. Agar manusia itu ikut kepada apa yang kamu kerjakan. Artinya kita tujuannya mengekspos amal-amal kita, tujuannya adalah agar manusia lain mengikuti kita. Ya tidak sedekah gara-gara kalian update status orang lain bisa ikut sedekah. Itu baik. Tapi kalau bisikan nafsu itu ke sana tapi ternyata kalian itu hanya alasan ke sana, ternyata alasannya ada mau cari popularitas, ingin sombong-sombongan,
maka kalian sudah ditipu oleh setan, oleh nafsu. Nafsu itu akan selalu membisiki kita agar kita berada di luar jalur yang benar. Nah, cukuplah. Berarti kita nanti wa arbatu minal isoli min nuril qalbi. Kalau tadi gelapnya hati, minggu depan kita akan mempelajari tentang cahaya hati. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.